sebelum saya jadi Hindu, dia itu enggak pernah ngojok-ngojoki bahasanya, enggak pernah mengajak. Ayo kamu harus sama seperti saya. Tidak. Dia cuma begini, jalani apa yang mau kamu jalani. Saya tidak mau memaksa. Kalau kamu itu enggak dari hati, saya takut. Suami saya seperti itu. Ada orang yang mengaku Hindu, ya, kemudian merasa Hindu, KTP saya Hindu, tetapi dia nggak paham Hindu itu seperti apa secara lahir batin. Nah, dalam Menawa Dharma Sastra itu bab 8 sloka 15 itu ada kata-kata Dharma Raksati Raksita. Ini sebetulnya harus menjadi tekanan sejak kecil. Kita salahnya kadang-kadang kan kita dibiarkan sejak kecil bebas. Nah, ini yang salah sebetulnya. Jadi mestinya ada pembinaan pendidikan anak tentang agama yang umum, jangan semua, jangan yang aneh-aneh. Yang penting nanti yang akan berpengaruh terhadap perjalanan kehidupannya dia. Ini tadi kan mengenai terkait leluhur. Saya kan juga udah ikut program 1000 Candi. Nah, lalu ada umat yang bisa dibilang tokoh agama juga. Bilang ke saya gini, loh kok pasang candi, kok nggak rong 3? Terus? Harusnya itu bagaimana? Kan sudah terlanjur. Mestinya kalau saya ditanya begitu, kenapa candi kok bukan rong 3? Saya bertanya, kenapa rong 3 itu kenapa Pak? Apa alasannya gitu? Om Swastiastu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Mandala Channel, melanjutkan apa yang sudah kami bicarakan tempo hari ya, dengan narasumber yang cukup menarik. Nah, hari ini kita kedatangan tamu sesepuh kita lah, Pak Dewa Suranaya. Sesepuh. Nah, untuk tamu sebelumnya adalah Mbak Eri sama Ibu Rum. Nah, kebetulan karena hari ini Bu Rumnya nggak bisa bergabung, mungkin nanti ketika Pak Dewa ke Kediri ya, nanti kita ganti antara Bu Rum sama dengan Pak Dewa. Nah, kali ini kita dengan Mbak Eri. Mbak Eri ini seorang dharmika. Nah, setelah menikah, itu ternyata juga dharmika itu setelah menikah, artinya ketika menikah itu masih menggunakan agama yang keyakinan Mbak Eri. Jadi Mas Heri, jadi Eri sama Heri ini kan hampir mirip-mirip lah. Gitu kan. Mas Heri ini menikah mengikuti kemauan sang istri. Nah, setelah menikah, setelah ijab kabul, nah Mas Heri ini mimpi, ya kan, diikat kakinya oleh sang pemangku. Gitu. Nah, akhirnya dari sana dia sudi wadani lagi. Dua-duanya ya? Belum. Belum juga. Baru cuma Mas Heri aja. Nah, tapi yang menarik adalah Mbak Eri ini orang yang termasuk kritis. Jadi ketika dia mulai menjalani kehidupan keluarga kan, mulai mencari-cari lah. Ya kan? Nah, dari sana setelah hamil ya? Iya, setelah hamil. Nah, setelah hamil baru, pokoknya sebelum melahirkan itu baru ikut anak pertama sudi, anak pertama ikut sudi wadani. Nah, ini adalah hal yang Berarti dua-duanya yang sudi wadani. Mas Heri juga. Iya. Kalau Mas Heri kan? setelah menikah langsung sudi wadani. Setelah menikah? Langsung sudi wadani. Oh, duluan. Kalau Mbak Eri nunggu 9 bulan. Nah, jadi sama. Jadi sambil mengandung, ya kan, sambil Mbak Eri sendiri juga dikandung lagi untuk menjadi seorang dharmika. Nah, kali ini mungkin saya nggak akan terlalu banyak bertanya lah, ya kan. Tapi mungkin saya memberi kesempatan kepada Mbak Eri, ya kan. Karena tipe-tipe seperti Mbak Eri ini bukan hanya satu. Jadi kalau kita bicara di kandangan itu cukup banyak. Ya kan? Cukup banyak, ada beberapa. Nah, mungkin yang kesempatan awal ini adalah Mbak Eri dan Burung. Nah, mungkin silakan Mbak Eri. Nah, nanti saya akan nambahkan lah kalau ada sesuatu yang mungkin perlu menarik lah. Silakan. Iya Pak, Om Swastiastu, Pak Dewa. Swastiastu, Mbak Eri. Di sini saya kan mewakili teman-teman ya. Banyak, termasuk saya pribadi juga ada pertanyaan yang selama ini tuh masih
terpendam. Dia nggak tahu mau diutarakan sama siapa, mau ditanyakan sama siapa. Gitu. Yeah. Bagaimana jika ada pasangan yang menikah dengan agama sebelumnya? Maksudnya beda keyakinan ya. Dua pasangan ini beda keyakinan, yang satu Muslim ya, yang satu Hindu. Terus? Lalu menikah dengan cara Muslim. Lalu menikah lagi dengan cara Hindu. Jadi Ada dua kali ada pengulangan, ada dua kali pernikahan. Bagaimana itu? Begini ya. Pertama mereka akan menikah, tetapi keyakinannya berbeda, kan? Nah, katakanlah yang satu Hindu, yang satu Muslim. Lalu ini yang Hindu mengucapkan syahadat, jadi Muslim kan, lalu menikah secara Muslim. Nah, setelah menikah, tiba-tiba ada tanda, ada sesuatu yang menyebabkan mereka. Ini kemungkinan kan Pak, jadi yang Muslim juga pokoknya ngeyel harus nikah Muslim. Kemudian mungkin beda desa ya. Terus begitu pindah ke rumah mertua atau ke rumah sang laki-laki, karena si laki ini Hindu, kamu harus nikah lagi dengan cara Hindu. Nah, itu loh. Nah, sama-sama fanatik lah ini. Sebelum mengiyakan untuk menikah secara Hindu kan ada prosesi Sudiwirani ya. Betul. Dua-duanya dong Sudiwirani. Pasti. Lalu menikah lagi secara Hindu. Nah, lalu surat nikahnya bagaimana? Ya itu makanya. Nah, biasanya kalau seperti secara aturan pemerintah kan yang pertama punya surat nikah. Nah, kemudian yang kedua artinya hanya nikah secara agama. Seperti itu. Nah, tapi yang pertama juga kan pernikahan secara agama juga kan? Sama, tapi kan sudah diresmikan di KUA kan kalau di Muslim. Kalau kita kan dua-duanya Sudiwirani. Lalu menikah lagi secara Hindu. Nah, pertanyaan saya juga begini. Kenapa menikah secara Hindu lagi? Karena paksaan orang tua. Karena merasa yang tadi kan dengan keyakinan si Muslim ini, lalu yang satunya dengan keyakinan Hindu ini. Atau ada juga yang kesepakatan lah, ya adil. Kebanyakan kan seperti itu ya. Biasanya itu. Inilah yang tidak dipahami. Pernikahan pertama kan sah. Betul. Pernikahan kedua sah. Betul. Secara agama ya. Iya, secara agama. Kita bicara secara agama. Dua-duanya sah. Ya, tetapi kalau dua kali pernikahan begitu, itu batal dua-duanya. Begitu ya? Ya, batal dua-duanya. Artinya kalau mereka tetap satu rumah, jadinya kumpul kebun ya? Iya, kumpul kebun jadinya. Bahasa kasarnya begitu lah. Kebunnya yang mana? Kebun sebetulnya bukan kerbau. Kerbau itu bahasa Belanda bukan kerbau sebetulnya. Gitu. Ya itu. Jadi dua-duanya sebetulnya tidak pernah menjadi pernikahan. Karena dua pernikahan ini kita nggak bisa mengatakan, oh ini lebih kuat, oh ini lebih kurang kuat, enggak. Sama. Secara sah lah ya. Secara fisik, secara sah. Kan waktu pernikahan ulang, ya yang kedua secara Hindu kan nggak ada surat nikah kan. Iya nggak ada. Tapi secara agama ini dua kali pernikahan. Ya sama kuatnya. Kita nggak bisa mengatakan, oh yang duluan yang lebih kuat, atau yang belakangan lebih kuat. Enggak. Oh yang menang yang belakangan enggak. Gagal. Nah, gagalnya ini dampaknya seperti apa? Iya. Ya, mungkin kepada pasangan ini tidak merasakan apa-apa, tapi nanti anak-anak itu akan menerima. Kenapa? Begini, ketika seorang anak lahir, ya, ini kan ada yang inkarnasi ini. Iya, betul. Yang inkarnasi ini kan dia nggak bisa menolak inkarnasi itu. Ya harus turun kamu, harus inkarnasi kamu, perintah dari sana, ya. Nah, kemudian ketika dia mendapatkan badan yang tidak sah perkawinannya secara agama, maka akan muncul kekecewaan dari sang reinkarnasi itu. Ini akan berdampak secara kejiwaan ke si anak nanti. Iya. Ya, besar pengaruhnya. Artinya begini, anak itu nanti akan sulit diatur. Mungkin dia akan liar atau dia lebih banyak membangkang kepada orang tuanya atau melawan orang tuanya. Tanda-tanda itu nih ya. Kan gini, kan banyak ini yang tidak tahu nih ya. Ya kan? Terus tanda-tanda itu bisa muncul kapan? Ini kan jadi pertanyaan kan. Tanda itu akan muncul begitu dia akil balik. Setelah dia memasuki masa remaja gitu. Iya, masa remaja. Dia akan muncul. Tapi bagi orang tua ada tanda yang mereka alami? Pasti ya. Pasti. Tapi mungkin kan karena faktor cinta ini enggak. Bukan faktor cinta, korban cinta. Karena korban cinta ini. Ya. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Kan gitu. Solusinya. Bagaimana masalahnya? Solusinya gimana? Kita akhirnya akan mengulangi
semacam pawiwahan, tetapi tidak dengan sarana yang banyak, hanya pembekalan aja. Oke. Itu aja. Setelah pembekalan sah dia. Sekarang dia sudah dua-duanya Hindu, lalu pembekalan, penyejian. Lalu untuk anaknya? Anaknya nanti dia ada yang namanya pras, permakluman. Waktu misalnya weton, ya, dan di sana juga seolah-olah begini, pada saat weton, nanti sang pemandu upacara, misalnya mangku ya, mangku itu akan mengatakan kepada leluhur bahwa anak ini sah, anak ini loh, ibunya sudah sah sekarang ini, mereka sudah pasangan yang sah secara agama. Nah, di sana nanti pengaruhnya kepada yang inkarnasi. Oh ya udah sah. Jadi mereka tidak akan kecewa lagi. Tapi kan gini Pak Dewa, apa namanya, untuk memastikan ya. Nah, anggaplah ini kan ada banyak tipe-tipe pemangku nih ya. Ada mangku yang hanya membaca seret gitu kan. Hati. Ya kan? Nah, kan ini harus pilih-pilih nih, ya kan? Jadi mangku mana yang bisa menjadi atau yang dimintain tolong lah paling gampang ya kan. Makanya kita nggak bisa misalnya menunjuk sembarangan pemangku itu. Cari pemangku yang betul-betul dia memang dia punya kemampuan untuk itu. Kita kan bisa tahu dari termasuk memastikan bahwa si anak ini juga bisa. Sebetulnya gini, si mangku bisa memastikan, tetapi yang sebetulnya akan menerima kepastian itu orang tuanya. Orang tuanya. Oh, seperti lewat mimpi ya. Orang tua. Jadi setelah upacara harusnya ada petunjuk ya. Iya. Maka nanti waktu upacara Mbak Eri ini ngomong, saya mohon petunjuk. Oh ya. Apakah upacara ini sudah terjadi dengan lancar? Terserah bahasanya gimana. Iya. Memakai bahasa ibu. Bahasa ibu. Tolong diberikan petunjuk, berikan tanda. Nanti akan muncul ya mimpi dia. Kalau itu tadi yang pernikahan secara dua agama dan dilakukan 2 kali. Pernikahan 2 kali. Pernikahan 2 kali. Jadi nggak perlu menikah 3 kali ya? Itu cuma pembiakala untuk solusinya. Penyucian aja sebetulnya. Itu pengesahan nanti. Lalu ada lagi nih, kebanyakan dulu orang menikah itu karena waktunya ini kan yang sudah dipilihkan oleh orang yang hari baik, hari baik, bisa dibilang hari baik. Nah, pas hari baik itu ternyata si pengantin perempuan ini cuntaka atau datang bulan. Nah, itu gimana? Jadi gini ya, ada 2 upacara dalam agama Hindu yang memang harus hati-hati karena ini rawan. Pertama adalah pernikahan, pawiwahan. Yang kedua upacara kematian. 2 upacara ini baru dinyatakan sah secara agama kalau dihadiri oleh 3 saksi. Yang pertama Tuhan atau leluhur, yang kedua manusia hidup, tamu-tamu, keluarga, yang ketiga alam. Alam ini diwakili oleh yang namanya buta. Ya, buta kalau ini bukan jahat, dia memang tugasnya menjaga alam. Nah, untuk 2 upacara ini perlu 3 saksi ini. Kalau salah satu saksi tidak hadir, gagal berarti. Nah, kita lihat sekarang ada kasus begitu mau upacara, calon pengantin perempuan dia datang bulan, dia menyampaikan kepada sang pemuput nanti, menyampaikan kepada yang pemandu upacara. Sebenarnya harus disampaikan ya? Harus disampaikan. Atau sang pemuput harusnya bertanya? Iya. Dua-duanya harus dua-duanya harus tanya. Gitu. Nah, kemudian sudah katakanlah calon pengantin perempuan ini lapor. Begini-gini. Memang ada kadang-kadang pemandu upacara itu agak menggampangkan. Oh, nggak apa-apa. Menyepelekan. Nanti prasita aja. Nggak bisa. Prasita tidak mampu menetralkan seorang ibu yang datang bulan. Karena itu yang punya adalah Durga. Siwa sendiri belum tentu berkenan untuk itu. Nah, sekarang dilaksanakan. Jadi begini, upacara pawiwahan itu sebetulnya tidak akan terlaksana kalau orang kecuntake atau kedua orang tuh hamil. Calon pengantin perempuan hamil. Posisi sedang hamil. Sedang mengandung. Nah, itu gagal upacaranya. Gagal. Nah, tapi gini, terkait gagal ini kan menarik. Gagalnya suatu upacara pernikahan, pawiwahan tadi, apakah bisa disebabkan oleh seorang pemandu upacaranya? Bisa saja. Tapi sebetulnya lebih besar kemungkinan gagal itu karena pasangan ini. Tapi ada faktor tertentu yang kadang sang pemandu, entah pemangku atau seorang sulinggi, bisa menyebabkan itu. Tapi selama ini yang saya tahu lebih besar kemungkinan itu
Di dua pada ini. pasangan. Oke. Nah, sekarang kita lihat kenapa gagal. Katakan yang pertama adalah Cuntake karena datang bulan. Kenapa Iya. gagal? Dilaksanakan upacara lancar upacaranya. Iya, lancar. Secara fisik lancar. Oh, tamu semua oke, nggak ada masalah. Nah, kemudian waktu datang bulan darah keluar Oke. itu yang mewakili alam semesta itu Buta Kala itu, Ya. itu dia menganggap semua darah yang keluar di permukaan bumi itu haknya dia. Iya. Tapi darah ini kan nggak mungkin kita, Iya. kita bikin kan nggak mungkin. Nah ini menyebabkan sang Buta Kala itu marah, gelisah, dia pergi. Dan nggak ada bisa cegah dia pergi itu. Dia Iya. pergi dia sehingga tinggal 2 saksi, Iya. nggak sah. Secara agama itu tadi ya. Dan juga kalau orang hamil ya dari hamil itu dilaksanakan upacaranya itu juga dianggap Cuntake dia. Orang dia hamil belum pernikahan kok. Iya. Iya kan? Sama seperti Hamil dulu, belum baca belum Berarti bawa. artinya Sama kayak tadi. apa namanya pewiwahan kalau udah anggaplah ini udah kejadian ya. Iya. Nah, kalau ada kasus seperti ini, berarti nunggu lahir dulu baru menikah, baru pawiwahan atau gimana? karena tidak memungkiri kan ya. Iya, kan ini kan Ada. kasus ini kan ada. Semua masalah ada solusi kalau di kita di Hindu ini. Nah, satu-satu dulu. Yang tadi Buta Kalanya pergi, Ya. itu dulu. Apa solusinya? Loh, begitu 3 atau 4 hari kemudian setelah datang bulan ini, kan hanya dengan keramas kan bersih. Ya. Kembali suci Iya, kan? iya. Nah, ini hebatnya perempuan. Kondisi Cuntake hanya dengan keramas, mandi, hilang Cuntakenya. Hilang. Tidak perlu ritual, nggak Iya, perlu iya. sesaji segala macam. Tidak semua jadi Cuntake bisa seperti itu. Hanya datang bulan. Dan hanya perempuan yang melakukan itu. Nah, yang Ya, kalau kedua, pacara kasihan, Pak. Iya. nah, kemudian kalau dia hamil dulu, ini sama juga, Hah? ya, sama juga sebetulnya. Maka kita harus tunggu. Ya dia gagal sebetulnya, tapi dengan alasan kemanusiaan kita nggak bisa mengatakan, oh jangan, nggak jadi ini upacaranya. Iya, iya. Jangan. Tetap upacara jalan, tetapi nanti ketika anak itu lahir, ya, di sana ada semacam penebusan, sebetulnya penyucian, ya, sebetulnya penyucian sebetulnya itu. Jadi sama kayak tadi juga. Inkarnasi udah turun, hamil, tapi upacara belum. Ini sama. Yang inkarnasi juga akan kecewa dia, sehingga itu berdampak kepada anaknya. Nah, waktu setelah lahir, ya 42 hari misalnya, itu dipastikan, dipermaklumkan, diulang lagi, dia kala itu. Sah dia Nggak perlu pacar pawiwahan ulang ya. Sah. Artinya pawiwahan saat itu tetap dilakukan, Ya, tetapi ada permakluman itu. Iya, ada permakluman. Ya, Sekaligus juga anak itu disahkan oleh sang pemangku tuh bahwa ini ibunya, ini bapaknya, gitu loh. Iya, iya, iya. Dipermaklumkan kepada alam. Oke. Sah dia. Iya. Selesai urusannya. Ya. Iya, iya, Nah, iya. tadi Mas Tio mengatakan bisa juga karena pemandu upacara. Pemandu upacara. Nah, ada kasus begini. Pasangan ini sudah siap. Oke. Tidak, yang wanita nggak datang bulan, tapi Iya. udah siap semua. Banten sesaji udah siap. Oke. Tamu udah siap, semua sudah siap. Janji sang pemuput datang jam 7, tunggu jam 9 nggak datang, jam 12 nggak datang, Iya. sampai sore nggak datang. Ini tamu sudah bubar, Iya. ya udah nggak jelas ini calon pengantin juga udah gelisah nggak keruan, berantakan, ya. Datangnya sang pemandu itu jam 2 malam, Wow. tetap dilaksanakan upacara itu. Hari udah berubah loh ya. Udah berubah harinya, dan Jam udah berubah. akhirnya apa? Ya mereka kan nggak paham. Sampai usia 60 tahun ada Yang pasangan ini tadi. ya sampai baru punya ada anak jelaskan. berantakan semua nggak jelas. Baru ketahuan ketika kami ketemu masalah ini di sana ya, baru kok begini. Sudah akhirnya apa? Kita lakukan pembiakalan, kita lakukan, dan anak itu juga harus diperas, dipermaklumkan, Iya, iya. seperti itu, gitu. Dan Iya, iya, jadi iya. itu benar ada kasus di mana sang pemandu mungkin tidak mempertimbangkan apa yang terjadi saat upacara. Dampaknya itu Dampaknya tadi ya. seperti Artinya kan apa? gini, Pak Dewa, Gitu. kan kasus-kasus kayak gini lah ya, apalagi saat ini ya anak-anak muda menikah, kemudian ada yang begitu menikah banyak ketidakcocokan. Nah, Kadang kan betul. mereka akan bertanya macam-macam toh. Terus? Nah, saya pernah melihat satu kasus itu ketika kita kita evaluasi lah ya, Oke. ya kan. Tapi merujuknya ke kasus sang pemuput itu Oke. kan. Itu yang mungkin serupa lah kasusnya. Ya begitulah. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan hari Ya. baik. Iya. Ya kan? Hari baik di Jawa ini kan macam-macam, Pak Dewa. Ya. Ya kan? Kalender kita kan di Jawa banyak. Ya. Ada yang dasarnya bulan, Oke. ya kan? Dasarnya matahari. Iya. Oke.
Nah, kemudian ada kalender Bali. Ya. Nah, tapi di luar 3 ini, kalau Bali kan matahari lah ya, sama Jawa kalau yang asli. Bali kombinasi. Ya. Kombinasi. Ya. Anggaplah, hampir serupa. Oke. Tetapi di Jawa itu ada lagi was. Ya. Nah, was ini kan masing-masing keluarga akan berbeda. Ya. Ya kan, artinya mungkin bagi teman-teman yang menggunakan kalender Bali penuh, itu tidak akan melihat ini namanya was. Ya kan? Selain itu ada lagi yang namanya ada naga tahun. Ya. Kepalanya di mana, ekornya di mana. Ini. Nago tahun, nago hindu, banyak Iya, banget. iya, Nah, ini banyak. terus. Nah, kadang ada kasus gini di umat Hindu di Jawa sendiri, kadang ada yang fanatik banget nih. Saya nyari hari baik pakai sulinggi yang dari ini. Iya, Oke. kebanyakan Ada yang seperti itu. saya mencari hari baik kepada sesepuh saya yang Jawa. Terus. Nah kan. Nah, ketika sulinggi Bali ya umpamanya kan, dia tahunya kalender Bali tidak mengerti tadi was dan lain angka yang naga-naga Dia tadi kan. memakai adat cara Bali Nah, gitu. ketika ini ditabrak ya kan. Oh, sesuai kalender Bali hari baik ini, tapi sesuai kalender Jawa nggak baik. Ada nabrak was segala. Ya. Nah, karena umat sudah yakin sama si Sulinggi. sulinggi, kan tetap ditabrak nih. Iya. Nah, ini kan pasti ada efek, Kejadian. ya kan? Ada kejadian. Banyak kejadian. Bukan jadi begini, saya menunggu jadi gini. Saya udah bilang, jangan milih hari itu. Ya, kebetulan ini yang pria laki Jawa, yang Perempuan? wanita perempuan juga Jawa. Ya, oke. Oh. Saya udah bilang jangan pakai ini. Tetap dipakai cara Bali, tapi yang melakukan Jawa. Jawa. 1 bulan setelah itu, bapaknya meninggal tabrakan. Ya. Oh. Saya udah bilang jangan. Tapi kan saya nggak mungkin ya sudah, Betul. itu pilihan. Ini Iya, nggak- karena kebanyakan anak sekarang kan, oh udahlah saya nggak Iya. mau yang ribet. Ya kadang kan si anak kadang dia sadar, tapi kadang bapaknya itu Iya. ngeyel, oh harus pakai ini. Nah, Makanya ini. kita harus punya pertimbangan seperti ini. Ah. Ini yang menikah ini, yang calon menikah ini kan orang Jawa. Betul. Iya. Tempatnya di tengah Jawa. Betul. Kalau bisa carilah orang Jawa Ya. yang membantu, Ya. aman. Seharusnya. Entah itu nggak sesuai dengan Bali, tapi was jalan. Ya. Ini namanya dreste warga. Nah, Turun temurun itu seperti Iya, itu. iya. Itu pakai aman. nah kita. ini juga mungkin pesan Gitu. untuk anak-anak muda ya, Iya. yang mau menikah, ya kan. Jadi walaupun kita tidak paham betul terkait dengan perhitungan hari baik, tapi kita secara dasar tahu lah, Ya, ya. tahu batas-batas mana yang kita akan boleh pakai. Betul, Nah, itu. betul. Itu mungkin tambahan lah untuk Iya. apa namanya, untuk Untuk anak muda berkait dari ini baik. ya. Kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu, aduh udahlah aku nggak pakai kayak gituan, ribet kan Ya. kebanyakan seperti itu. Sama dengan saya. Oh ya. Tapi tanpa disadari banyak yang terdampak. Ya, Setelah itu banyak banyak terdampak itu loh. sekali. Kalau saya terkait gitu-gitu, saya memang kan nggak suka ya kan, karena saya logik saya Karena cukup kuat. begini ya, sebuah perkawinan itu sebetulnya tidak hanya 2 orang ini yang Betul. punya Iya. masa apa namanya yang punya Terlibat, yang Yang terlibat. terlibat. Iya orang tua leluhur karena saya pernah menyaksikan sendiri ya itu ada 2 anak ini mau menikah lalu saya disuruh membantu kemudian yang muncul apa keluarga 2 orang Dua ini pasang keluarga muncul. entah mereka ngomong apa saya nggak tahu lalu salam-salaman Tuh. Harus ada kesepakatan masing-masing. kesepakatan dulu, ya. masing-masing itu yang gaib itu Yang Iya, benar iya. kan, yang benar ya Iya. itu. Ternyata sampai sekarang saya lihat anak ini bagus. Ya. Ini rumah tangganya punya anak 2, satu anak perempuan, yang nomor 2, yang satu laki-laki. Dua-duanya bagus. Malah yang 2, yang perempuan sekarang S2 di TB Oke. sudah selesai. Ya. Hebat. Iya. Mungkin kembali ke saya tadi, saya kan orang logiknya. Ya. Jadi kalau saya Ya, kebanyakan saya anak logik sekarang itu banget. ya. Memang harus logik. Kalau apa namanya Harus logik. terkait dari baik, saya serahkan ke orang tua. Ya benar. Ya kan? Benar. Kita ada upacara juga sama, saya serahkan ke siapa yang kita percaya. Ya. Saya nggak utik-utik dari baik Jangan. itu. Jangan. Mungkin terkait ini. Oh, Mbak lanjut dulu, Mbak Eri dulu deh. Oh iya iya. Kalau saya sih ya cuman itu tadi ya kebanyakan dari yang menikah itu tadi. Lalu dosa apa yang kita sudah tahu ya itu salah. Karma apa lah? Ya, ya. Kita nggak ngerti. Lebih juga ya. Lebih tepatnya karma apa yang akan kita terima. Tapi kita sudah tahu itu salah, tapi udah kayak menutup telinga. Udahlah saya pakai cara saya sendiri. Ya. Menurut saya itu sudah benar. Iya, jelas kalau kita bicara karma buruknya, kalau kita udah tahu, kalau kita lakukan seperti ini, akibatnya akan begini, udah jelas kita paham benar. Iya. Tapi toh kita nggak mengikuti, ya otomatis jiwa ini yang berontak. Jadi kita tahu, paham, jiwa ini paham, tapi kita lakukan tidak seperti kepahaman apa yang kita pahami. Jiwa ini yang berontak. Iya. Kenapa? Artinya apa? Itu nanti akan muncul sesuatu yang buruk berdasarkan hukuman dari jiwa sendiri. Itu macam-macam. Ya. Macam-macam. Kalau saya bilang dulu hukuman badan sebetulnya. Tapi itu karena, jadi gini, ya, gampangnya, saya tahu kok caranya begini.
Dan jiwa, oh iya, harus seperti itu. Kita tahu paham, jiwa juga paham. Iya. Tetapi ketika kita tidak melakukan seperti itu, jiwa ini berontak. Harusnya tidak seperti itu. Ya, jadi jiwa ini kan memberikan semacam sanksi hukuman. Iya. Gitu. Banyak sih ya kayak yang ditemui, mungkin waktu nikahnya ada yang bermasalah terus sakit, rumah tangganya berantakan, bertengkar, itu atau karena dia berlawanan dengan jiwanya. Ya. Berlawanan dia. Ini mumpung ngomongin nikah ini kan. Ya. Di setiap pernikahan, upacara pernikahan kan pasti ada sumpah nih, Pak. Iya, ada Ya kan? ikrar, ada ikrar yang harus ya, diucapkan. ada sumpah. Nah, saya pernah bertemu dengan sesepuh di Surabaya lah. Saya masih belum nikah saat itu. Dia menyampaikan, ketika kamu menikah, ya kan, sumpahmu itu disaksikan bukan hanya kamu, calon istrimu, orang tua dan pokoknya saksi di situ, tapi leluhurmu juga datang. Semua. Nah, kan? Semua. Kalau kamu melanggar sumpah, yang kena itu adalah 3 ke atas. Ya, leluhur. Nah, kan? Ya. Jadi orang tua, kakek, buyut. Nah, termasuk kamu sendiri, Ya, sama 3 ke bawah. betul. Anak, cucu, cicit. Ya, Nah, betul. itu satu. Yang kedua, ketika kamu melanggar sumpah pernikahan, anggaplah sampai ngerusak pagar ayu dan Betul. selingkuh Ya. macam-macam lah. Betul. Ya kan, apalagi sekarang kan selingkuh itu tren nih. Iya. Nah, Pelakor pembina nah ini kan tren ini. Nah, ibaratnya ketika kita menikah itu sebenarnya kita itu sudah membuat satu sungai kecil bersama dengan istri kan, Pak? Betul. Dari sumber besar Ya, kita membuat sungai. cabang ya. Nah, aliran mana? Nah, Betul. setiap air yang keluar dari sumber kan cita-citanya ke laut, Jelas. ya kan? Mhm. Nah, kalau terjadi perselingkuhan di tengah jalan ini, Terus, entah siapapun, pihak perempuan atau pihak laki, ya, artinya kan ini bocor nih. betul. Artinya sebelum air sampai ke laut Terus? sudah habis. Iya. Ya, Nah, ini mungkin perlu jadi perhatian untuk kita, ya Ya, kan? betul. Anak-anak muda yang mau menikah, ya kan? Nah, apakah sama orang tua lah, sampai orang tua, karena selingkuh itu sampai kadang udah buyut-buyut juga selingkuh Iya. ada gitu. Tidak membatasi Tidak membatasi usia lah ya. Nah, pakai tadi Pak ya, 2 hal tadi kan, sumpah tadi. Apakah memang demikian ya? ya, persis seperti itu. Persis seperti itu. Bahkan saya pernah menangani kasus begini. Si ayah bapaknya ini punya anak 13. Kemudian sudah meninggal 10 tahun lalu. Ya. Ya, meninggalnya pun mengalami proses yang buat saya mengerikan ya, karena dia kehilangan pikirannya, hilang memorinya, kosong, tapi fisiknya kuat, Ya. sehingga istrinya pun dia nggak kenal, istrinya dia kenal. Jadi kalau ketika dia tidur itu malam dia bangun, kok ada perempuan di sebelah saya nih, kamu siapa kamu, kurang ajar kamu, ya. Amnesia. Itu yang pertama. Yang kedua, anaknya lewat, kurang ajar orang ini, nggak ada sopan santunnya, lewat nggak bilang-bilang. Orang anak kandung sendiri. Kemudian ke ini tempat sembahyang, ya. Kotoran itu di peling itu kotoran. Lalu ternyata dia sudah memasuki alam yang bukan alam manusia lagi. Jadi dia bermain dengan alam bawah itu, alam buta kala bermain dia. Masih hidup ini. Nah, setelah dia mati, rohnya itu tetap bermain dengan buta kala itu. Tetap bermain itu. Ya, ini dampak dari apa? Pewiwahan yang 50 tahun lalu itu gagal. Nah, kita tahu gagal belakangan. Iya. Terakhir apa? Ya mohon maaf. Kisruh nih, anak laki dan perempuan kisruh semua. Kemudian masalah waris. Sampai ibu kandungnya dilaporkan ke polisi. Ya. Oleh 2 atau 3 orang anaknya ini dituduh menyembunyikan Warisan. sertifikat. Padahal nggak ada, ibunya bingung loh. Saya nggak, sampai pas tepat hari raya waktu itu datang polisi mau Ngambil ibunya. Loh, kok gini? Ini ada pengaduan loh, pengaduan umum dari anaknya sendiri. Gitu. Tapi akhirnya kita nego, tidak jadi ambil bahwa ini urusan keluarga. Tapi kita minta tolong sama pejabat tinggi juga, polisi juga. Gitu. Nah, ini sebenarnya belakangan kita tahu kenapa ya. Telusuri, oh ternyata waktu pariwahan itu gagal pariwahannya. Gagal. Akhirnya apa? Ini bapak kan udah meninggal 10 tahun lalu. Ya itulah akhirnya kita pakai kris. Pakai kris kita, dan itu kita selesai di Jakarta, bukan di Bali. Kalau di Bali sekarang ribut lagi nanti. Iya. Anaknya tetap di Jakarta. Itu Terus selesai kan? kembali lagi tadi terkait dengan tadi kan gagal pernikahan. Ya. Apa yang saya sampaikan tadi? Ya. Kasus-kasus perselingkuhan dan itu Jelas. sebenarnya secara efek ya. Kalau efek kan pasti secara sosial pasti terjadi. Ya. Iya. Ekonomi terjadi, rumah Jelas. tangga berantakan. Jelas. Nah, secara niche-nya bagaimana? Nah, gini, setiap hubungan
seksual tidak melalui perkawinan yang sah, terjadi proses peracunan darah kedua belah pihak. Dan kita sulit untuk membersihkan itu. Artinya itu memang bisa dilakukan pembersihan, tapi butuh pembersihan berat dan harus berkali-kali. Ya. Termasuk karma berat ya? Karma berat itu namanya mahapetaka itu. Mahapetaka. Ya, mahapetaka itu dosa berat itu. Karena nah itu yang terjadi. Itu makanya terjadi itu. Karena masih kebanyakan orang terbelenggu sama yang namanya selingkuh. Banyak sebenarnya efeknya sih kalau saya melihat kasus percerai habis nikah cerai itu efek sinetron lah. Iya. Drama yang berulang itu. Drama yang berulang. Dan ini sekarang ini kan terjadi ya. Orang anak-anak muda menikah kemudian hitungan hari ada yang cerai, hitungan bulan cerai. Ini kan kalau zaman dulu kan nggak ada, Pak. Zaman dulu itu kayak bapak saya, mungkin bapak saya dulu milih sendiri. Ada dulu yang dijodohkan. Nah ini. Saya itu dijodohkan ya. Saya itu bisa dibilang korban atau suatu apa ya? Korban atau sekarang beruntung? Ya beruntung. Ada perjodohan yang dampaknya buruk. Ya, seperti nanti acara akan saya akan menyelesaikan kasus di Bali yang akibat perjodohan juga. Dua gadis kakak adik dijodohkan dengan dua pria kakak adik juga. Adik saya sebelumnya nggak mau. Ya. Sampai yang dua kali bunuh diri itu gagal ketahuan. Yang sempat gantung diri tapi ketahuan, sempat minum racun ketahuan. Yang dua anak ini. Nah, ini dendam dia sama orang tuanya. Padahal orang tuanya sudah meninggal. Nah, dengan suaminya pun dendam. Yang satu sakit parah sekarang ini. Nah, ini menyelesaikannya tidak mudah. Ada memang perjodohan yang kemudian bagus, harmonis dia. Ada yang begitu. Ya, walaupun dalam perjalanannya kadang-kadang mengalami yang sesuatu yang tidak enak, tapi akhirnya mereka bisa meredam. Karena pastilah yang namanya dulu pribadi dengan kelakuan yang berbeda, kemudian kebiasaan memutuskan sendiri, kemudian harus bergabung. Ini kan harus sedang mengalah. Nah, ini perkawinan. Namanya perkawinan itu negan itu manggul dua-duanya. Artinya begini, anak perempuan istri tetap dia punya kewajiban menghormati leluhurnya sendiri. Iya. Leluhurnya masing-masing lah ya. Dan dia juga menghormati leluhur suaminya. Yang suami juga harus menghormati leluhur istrinya. Nah, ini baru sinkron ini yang sebetulnya dasar dari yang disebut dengan keluarga sakinah. Ini dasar baru ini. Belum. Baru dasar ini yang penting. Karena menikah itu sebenarnya kan bukan hanya laki dan perempuan, tapi kedua orang tua juga sama saudara juga. Kan? Dan sebetulnya kesetaraan. Karena dalam Mata Weda sendiri disebutkan bahwa siwa ini gambar kanannya tubuhnya itu laki-laki, gambar kiri tubuhnya itu perempuan. Tapi ini kan yang pada prakteknya banyak yang akhirnya karena ego. Merasa lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi. Kalau mati sama aja dikubur di tanah. Hak asasi manusia kan sama kan ya. Iya, memangnya kalau mati dikubur di hotel apa di atas? Mungkin nambah yang ini Bang Kibadan, nambah yang saya pernah ini baru lah sebenarnya, baru agak lama lah ya. Ada seorang anak, ya kan? Terus dia udah dewasa, ya kan? Tapi ketika sikapnya ke orang tua, bahwa laki maupun perempuan itu aneh ini kan. Anehnya gini, dia merasa yang salah adalah orang tuanya ketika dia lahir. Terus? Artinya dia tidak terima dilahirkan, gitu kan. Menyalahkan orang tuanya. Terus? Kalau bapak ibu tidak dulu menikah, atau tidak saya kan nggak bakal lahir. Nah, kalau ada ungkapan seperti ini, kira-kira ya, ini kan karena kita nggak tahu juga dasarnya apa. Ini faktornya apa? Gampang. Yang sering terjadi kejadian seperti itu. Latar belakangnya apa? Jadi ketika ibu itu mulai hamil, dia ada pikiran untuk menggugurkan. Dan itu memang dia nggak ngomong sama anak, tapi semua sikap perilaku orang tua, baik ayah maupun ibu, apa ayahnya selingkuh, apa ibu selingkuh, itu semua direkam oleh sang bayi. Ya. Dan ketika dia merasa terabaikan, tidak dikehendaki kelahirannya, itu sebetulnya yang tidak menghendaki itu yang inkarnasi. Merasa karena yang inkarnasi bisa sakit hati. menunggu. Dia bukan dia gini. Saya menunggu 400 tahun untuk inkarnasi. Sekarang enak aja digagalkan. Itu yang membuat dia.
Itu akhirnya membuat anak itu Dendam. dia. Itu kan hanya bentuk dendam. Iya, betul. Iya, makanya ada kasus anak SMP perempuan cantik datang ke rumah sama bapaknya, gitu. Dia biasa mau maki-maki ibunya dengan bahasa-bahasa binatang semua, bahasa binatang. Dan dia lempar di ibu pakai asbak. Oh. Anak SMP cantik di rumah nih, marah bapaknya, ditempel yang pingsan di rumah. Waduh, akhirnya saya bilang ini, Pak, ingat gak dulu waktu ibu hamil dalam kandungan pernah berpikir untuk menggugurkan? Iya, karena kami miskin. Iyalah, miskin nggak miskin itu nggak boleh. Itu pembunuhan dan menggagalkan leluhur yang reinkarnasi. Nggak boleh. Dan anak itu pasti dendam. Solusinya sekarang? Solusi kan itu sudah terlanjur ya. Nah, solusinya apa? Sungkem. Sama si anak ini. Iya, Tapi kan kasusnya begini Pak Dewa, si anak ini udah satu udah dendamnya bukan main. Makanya sungkem itu kan finalisasinya begitu. Ya. Tapi sebetulnya terus yang kedua, kalau sampai si orang tua laki perempuan sudah meninggal bagaimana? Nah, sungkem di dapur. Dapur itu tempat orang tua terutama ibu. Ya, kalau mati ya kita di dapur panggil dia hadir karena dapur itu sifatnya perempuan. Iya. Tapi kadang-kadang gini Pak, ego kita kan tinggi nih. Yang salah orang tua saya kok saya suruh sungkem. Makanya sebelum finalisasi dilakukan, sungkem dilakukan, perlu penyadaran. Ada ngomong anak itu ke depan seperti apa dia, umur dia berapa sekarang, nanti jadi apa kamu, bagaimana nanti anakmu. Ada karma berulang nggak? Pasti ya. Pasti. Berarti kan harusnya si anak ini yang memutus karma itu, memutus karma ya. Iya, dia harus memutus karma. Ya. Itu, seperti itu. Ini mungkin titipan pertanyaan dari seorang sahabat ya. Saya baru ingat ketika kita duduk bertiga hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya tanyakan ini dan ini yang bisa membantu menyelesaikan itu, memberikan penyadaran adalah orang yang pernah hidup bareng sebelumnya. Cara mengetahuinya? Nah, ini kembali reinkarnasi yang main. Mudah-mudahan ada yang berjodoh itu ya. Iya. Ada yang berjodoh entah saudaranya atau siapa. Tapi itu pasti. Ada di mana? Jadi misalnya gini, Mbak Eri ya. Sekarang kita ketemu nih. Ketemu dengan Mas Tio. Ini bukan pertemuan yang pertama. Bukan, kalau misalnya saya mati, ya Mas Tio juga udah nggak ada. Begitu saya lahir lagi lewat reinkarnasi, Mas Tio pasti lahir. Mbak Eri pasti ada. Hanya mungkin waktu kapan, lalu Mas Tio mungkin jadi guru saya nantinya, misalnya seperti itu. Ya pasti lahir. Itu hukum reinkarnasi. Ya. Seperti itu. Ya makanya harus ada orang yang mampu untuk memberikan penyadaran. Itu juga terkait dengan kehidupan sebelumnya. Ya. Nah ini nggak tahu nih siapa yang berjodoh lah. Nyindir nih. Mbak Eri mungkin ada lagi? Iya, Mbak Eri silakan. Cara untuk meningkatkan kesadaran untuk anak-anak muda yang sekarang kan kebanyakan dia mengesampingkan urusan agama. Dia berpacaran dengan pacarnya yang berbeda agama. Yang penting asal suka aja. Cara meningkatkan kesadaran itu sendiri. Sebetulnya orang tuanya harus menjadi keteladanan untuk anaknya. Nah, untuk itu karena kita bicara tentang agama, orang tuanya harus paham tentang agama terkait dengan kehidupan. Tapi mungkin saya potong dulu Pak Dewa ya kan. Kalau saya lihat gini, kasus ini kasus nyata di lapangan, ada seorang anggaplah tokoh agama tokoh agama Hindu ya kan, entah itu mangku atau pengurus parisade, dia dengan sangat enteng ya, ketika anaknya menikah berpindah keyakinan. Ya kan? Ya. Artinya ini kan tadi kalau kita ngomong selada, ngomong pengetahuan dia pintar lah ya. Dia tahu. Ya kan? Tapi kenyataannya loss habis gitu. Tapi ada juga orang yang ke pura aja nggak tahu, Pak. Nggak pernah lah. Ke pura nggak pernah sembayang itu sembayang agama KTP ya. Terus? Tapi ketika anaknya mau nikah, kamu harus tetap jadi orang Hindu. Nah, terus? Sekarang kalau kita ngomong namanya selada tadi kan, selada ini kan yakin. Artinya ketika dia yakin kalau lihat dua kasus ini, satu mengetahui dan mengerti ya, nggak tahu dia paham atau enggak, mengetahui dan memahami, tapi nggak tahu dia ngerti atau enggak. Tapi ya kan, ini yang nggak tahu tapi ngerti. Yang penting. Terus? Kan ini kan kasus di lapangan yang nyata nih. Nah, tugas kita sebenarnya gitu, kita harus meningkatkan kesadaran itu yang sampai titik mana sih? Sekedar tahu, sekedar paham, atau yang tidak tahu nggak apa-apa tapi ngerti gitu. Nah inilah saya melihat ada orang yang
mengaku Hindu, ya, kemudian merasa Hindu, KTP saya Hindu, tetapi dia nggak paham Hindu itu seperti apa secara lahir batin. Nah, dalam Menawa Dharma Sastra itu bab 8 sloka 15 itu ada kata-kata Dharma Raksati Raksita. Ini sebetulnya harus menjadi tekanan sejak kecil. Kita salahnya kadang-kadang kan kita dibiarkan sejak kecil bebas. Nah, ini yang salah sebetulnya. Jadi mestinya ada pembinaan pendidikan anak tentang agama yang umum, jangan semua, jangan yang aneh-aneh. Yang penting nanti yang akan berpengaruh terhadap perjalanan kehidupannya dia. Ya, ingatkan satu titik pentingnya itu Dharma Sarakti Draksati Raksita. Jadi kalau kamu ada jalan Dharma, kita ada jalan Dharma, maka kita akan terselamatkan oleh Dharma. Tapi kalau kita meninggalkan Dharma, kita akan kualat. Kemudian berikan contoh, tuh lihat si Anu begitu di sini, begini masalahnya. Kemudian, nah ini pentingnya, jangan hanya anak yang disuruh belajar agama. Kayak orang tua juga disuruh belajar agama. Ini karena kebanyakan itu faktor apa namanya belajar dari contoh ini yang kadang kita kurang. Memang. Tapi tadi dengan dia tidak pernah ke pura, nggak pernah sembahyang, bisa memaksa ya, karena kalau bahasa kasarnya gitu, mengontrol anaknya tetap menjadi seorang Hindu, kan ini luar biasa. Dibandingkan mereka yang tadi tokoh tapi ternyata lost itu kan, ya ini kan juga jadi. Ya, nah inilah sebetulnya banyak kekurangan kita di masyarakat Hindu itu ya, terkait bagaimana kita harus bersikap terhadap kondisi setiap kondisi. Ini banyak sekali kekurangan kita. Belum lama ini, kira-kira 2 minggu lalu saya bertemu sebuah kasus ya, anak perempuannya ini cantik, tapi dia punya pacar non Hindu. Kita berikan gambaran. Kalau non itu begini, coba lihat. Kamu selama ini merasa dekat dengan pacarmu karena kamu sering mengalah kan? Iya. Nah, belum menjadi suami istri saja, kamu sudah seperti itu. Ini begini, oh iya, dia ngikutin aja pada pacarnya nih, gitu. Ini sebetulnya sudah merupakan sinyal akan terjadi sebuah kondisi di mana kamu akan menderita seumur hidup. Iya, kondisi di mana dia. Dan memang ada contoh, begitu punya anak 2. Suaminya kawin lagi. Kasihan, pengorbanan yang saya ketemu orang itu, cantik orang itu kawin di Banyuwangi, cantik loh. Makanya kita juga harus belajar agama, kita tahu bahwa yang tidak pernah ke pura itu mungkin instingnya mengatakan kalau anaknya keluar ya dari Hindu, memang ada karmanya untuk orang tua. Atau mungkin kalau dia tidak ke pura karena tidak suka sama pengurus pura. Mungkin. Itu kan sebetulnya gini, yang namanya sembah tiang itu belum tentu kan di pura. Dimanapun dia bisa, tergantung ini mereka tinggal. Jadi sah-sah saja sebenarnya. Sah-sah saja sebetulnya. Bukan berarti saya ngajak tidak ke pura loh ya. Nah, yang paling gampang kan ke pura untuk membangun sadar bakti itu gitu. Nah, sebenarnya kita ke pura, kita ke tempat ibadah kan hanya menunjukkan apa? Saya itu beragama A, B atau C kan itu kan. Iya, seperti itulah kira-kira. Nah, jadi memang keteladanan kita harus tahu. Sebetulnya orang tua sih boleh-boleh aja, ada anak perempuan biar aja kalian keluar. Tapi yang marah tuh leluhurnya itu. Dan yang reinkarnasi yang marah. Gitu loh. Dan banyak kasus itu kan gini Pak, tidak hanya anak perempuan ya, tapi anak laki-laki kadang dia juga akan banyak lebih parah. Nah, makanya kan lebih ini kan parah. Juga jadi apa namanya PR lah. Bukan berarti kita takut ya umat ini tuh habis enggak. Pemahaman-pemahaman seperti inilah yang selama ini sangat sedikit dan terabaikan. Itu masalahnya. Terus mungkin ini nambahkan ya, namanya anak muda ya. Anak muda kadang sampai dia menikah, sampai dia punya anak, itu kadang dia belum bisa memahami. Kalau kita kan ada Pancasila kan salah satu leluhur nih. Itu kan hanya sekedar diucapkan. Dengan sekedar hafal, ya kan teorinya aja. Tapi prakteknya bagaimana sih untuk anak muda, ya kan, memahami, mengerti tentang leluhur itu satu. Yang kedua adalah jarang ya di antara kita yang apa namanya bisa hidup, ya kan, bisa hidup dengan berbagai macam pekerjaan dengan melibatkan unsur leluhur itu dalam pekerjaan atau dalam rumah tangga. Dalam kehidupan saya lihat kan gini Pak. Anak-anak muda belum sampai memahami di sana, gitu kan. Nah, sebagian orang tua pun juga demikian. Banyak. Kan? Nah, artinya kalau ini tidak kita jadi angkat menjadi sesuatu yang penting,
kan hanya nama Pancasrada gitu, kayak Pancasila gitu kan. Betul, kira-kira. betul. Memang sebetulnya pola pembinaan kita atau strategi kita untuk memberikan bekal kehidupan melalui ajaran agama itu memang ada tahapannya. Jadi begini, anak TK apa yang harus kita berikan ke mereka? Anak SD bagaimana? Saya punya anak SMP, SMA. Lalu begitu di SMA ada sebuah keyakinan bahwa saya tidak salah menjalani kehidupan sebagai orang Hindu. Iya. Ketika dia kuliah, dia bisa menyampaikan kepada teman-temannya yang non Hindu tentang agama Hindu. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan. Coba kita lihat sekarang, kalau orang dari Maucana di Pura, yang datang kan orang tua, anak muda, remaja, anak kecil, tapi yang dibicarakan sama sekali nggak nyambung. Dia awang. Makanya kalau saya kan saya lihat dulu audiensnya, oh ini oke, saya berikan anak SMP ya, itu bahwa mereka jangan diajarkan agama dulu, jangan diajarkan Pancasila, tapi etika ajarkan dulu. Itu yang mengikat mereka. Yang mengikat mereka. Nah, ini pembelajaran ini sebetulnya sangat kurang di kita. Tapi saya sudah kirimkan ke lembaga pendidikan, nggak ada yang respon, gimana? Nanti coba dikirimkan ke kita, Pak. Oke. Ini tadi kan mengenai terkait leluhur. Saya kan juga udah ikut program 1000 Candi. Nah, lalu ada umat yang bisa dibilang tokoh agama juga. Bilang ke saya gini, loh kok pasang candi, kok nggak rong 3? Terus? Harusnya itu bagaimana? Kan sudah terlanjur. Mestinya kalau saya ditanya begitu, kenapa candi kok bukan rong 3? Saya bertanya, kenapa rong 3 itu kenapa Pak? Apa alasannya gitu? Tapi kan nggak terpikir gitu. Oke, saya jelaskan sekarang ya begini. Memang kita harusnya tidak hanya belajar agama lewat buku, tetapi juga lewat sejarah. Jadi di Bali rong 3 itu muncul, tapi ada runtutannya. Rong 3 di Bali itu ada di rumah tangga, bukan di pura. Nah, hubungannya ke pura Kayangan 3, ada 3 pura dalam desa. Jadi rong 3 ke sana. Nah, yang rong 3 di desa Kayangan 3 pura di desa itu konsep Trimurti. Ya, kemudian di atas Trimurti ada namanya Pura Pusat, Pura Dalam itu ya? Ya, Pura Pusat, Pura Desa, Pura Dalam. Kemudian di atas ini ada yang namanya Padma 3. Itu yang di Pesakit. Jadi ini berturut-turut. Nah, kemudian kalau kita balik sekarang, Padma 3 itu ke Kayangan 3 di desa, Kayangan 3 baru ke rumah tangga, rong 3. Lah sekarang kalau kita buat rong 3 di rumah, tidak ada di desa kita itu Kayangan 3, nggak nyambung kemana awang-awang. Ya karena saya dibilang, kamu itu salah, pasang candi itu salah. Kalau gitu yang dulu masang Prambanan, Borobudur, Pelabosan, itu salah semua. Iya ya. Ini salah semua itu. Kenapa nggak disalahin itu? Kenapa disalahkan itu? Berani nggak menyalahkan itu? Nah, artinya rong 3 di rumah tangga itu muncul karena ada Kayangan 3 di desa. Di sini kan ada Kayangan 3. Secara aturan, ya kan? Ini harus berurut ya? Iya dong. Ada rong 3 di rumah tangga, ada Kayangan 3 Kayangan di desa, ada 3 Padma 3 di Pesakit. Emang itu Bali punya. Lah kalau di Jawa sekarang dipasang dulu kemana nyambungnya? Iya. Nggak jelas. Karena pura di Jawa itu hanya ada satu pura Kayangan Jagat. Jagat. Iya, dan itu juga candi itu sebenarnya kan konsepnya beda dengan di Bali. Ya, jadi kalau candi ini konsepnya adalah Istadewata. Kalau di desa di Bali itu konsep Trimurti. Kemudian kalau Kayangan Jagat, kita punya Padmasana ini, itu konsepnya Kayangan Jagat Padmasana itu. Ya, pura Kayangan Jagat itu ada Padmasana, asal ada Padmasananya Kayangan Jagat itu. Gitu. Jadi kalau Mbak Heri sekarang mau bikin rong 3 di rumah, harus ada Kayangan 3 di desa. Pasang kabel dulu di bakaran. Harus ada Kayangan 3. Nah, lalu setelah itu apa? Di candi itu ya? Yang kita sembah itu sebenarnya siapa? Leluhur? Pinter. Atau siapa? Atau Tuhan? Tahun 732 di Magelang, di Gunung Wukir dibangun sebuah candi. Tahun 732 loh Masehi oleh Raja Sanjaya, Raja Jawa. Ya, Raja Jawa pertama itu. Nah, kemudian di dalam candi ada Lingayoni. Lingayoni itu simbol pemujaan Siwa. Padahal di Jawa tidak pernah ada patung Siwa. Mana ada? Seperti di gambar sekarang, nggak ada. Itu di India. Jawa nggak ada. Tapi kita sudah memuja Tuhan kita itu Siwa. Ada dalam candi berupa Lingayoni. Nah,
dalam keyakinan masyarakat Jawa, dalam candi itulah diyakini tempat bersemayamnya para leluhur Jawa yang sudah menjadi Istadewata. Maka candi itu konsepnya Istadewata. Jadi satu bangunan untuk memuja semua dewata di sana, Tuhan di sana, Siwa, kemudian leluhur di sana. Tapi leluhur yang mana? Leluhur yang sudah menjadi Istadewata. Yang mana leluhur itu? Leluhur yang sekarang ini sudah kita entas, gitu. Iya. Satu bangunan untuk semua. Jadi kita tidak bisa misahkan. Itu namanya konsepnya adwaita. Tidak dua itu memisah-misahkan. Tidak bisa misahkan. Tapi kan ya, yang memasang candi tidak harus entas-entas dulu kan ya? Wah. Yang masang candi kan mati yang masang candi. Wah. Kamu lintas jadi dok. Iya. Gitu. Sekarang kita tahu jawabannya. Iya, jadi jelas. Kalau kita bikin rong 3, rong 3 di rumah, harus di desa itu ada kayangan 3, pura pusat, pura desa, pura dalam. Nah kalau enggak nyambung kemana dia? Nah, ini kan ini di Jawa sendiri kan ada anggaplah teman-teman Hindu Jawa ya yang sudah secara ekonomi udah mapan, ya kan? Ketika mereka mau memasang sarana untuk menghormati leluhurnya, setelah di rong tengah kan nggak keren, kurang keren lah ya. Dia mau menunjukkan di luar kan karena saat program 1000 Candi ini lahir, belum lahir lah saat itu ya. Mereka akhirnya kan memasang rong telu nih, ya kan? Terus? Nah sekarang solusinya bagaimana? Yang sudah punya rong telu, tapi juga sudah masang candi. Belum. Lagi masih yang mau sudah memasang rong telu, terus dan menganggap candi itu aliran sesat. Kalau begitu dulu yang membangun Prambanan, Borobudur, Pelawasan sampai Sari, sesat juga ya? Malah lebih sesat. Karena begini, ketika pertama candi dibangun di Jawa Tengah itu 32 Masehi, ternyata memberikan kemakmuran, maka dibangunlah ratusan candi. Kalau gua ngapain dibangun banyak candi kalau itu tidak bermanfaat untuk masyarakat. Bodoh sekali raja-raja dulu itu. Ya, tapi bukan begini lah. Mungkin kan mereka bagi yang tidak suka dengan candi. Oh, karena dia bangun candi karena punya uang, Pak. Kita berikan candi gratis, boleh kenapa? Nah, ya makanya itu. Bilang saja yang sesat itu yang mengatakan sesat. Kita ini kan tersesat di jalan yang benar. Di jalan yang benar. Itu kan betul-betul benar tersesat. Nah, itu gampang saja. Ingkar sama leluhurnya. Kualat. Iya, itu juga menjalahi Dharma Raksati Raksita itu. Iya, kualat itu. Berapa sayang ojo lali jawane. Nah, pasti. Orang yang nggak ngerti sejarah emang gitu. Yang ada nggak ego. Gitu. Ini bagi sahabat Menara Channel ya, umat Hindu di Nusantara yang sudah membangun candi, ya kan? Tenang saja. Tenang saja. Kita sama-sama sesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Nah, sekarang bagaimana halnya kalau orang sudah terlanjur punya rong telu, lalu setelah paham tentang candi, saya mau pasang candi aja. Lalu belum gimana nih? Nah, berlina dia. Orang yang nggak ada apa-apanya kok kosong. Gimana orang nyambung kemana ya kawan-kawan? Ya Pak Dewa, saya perhatikan setiap rong telu ada daksinanya. Ya ada, daksinanya mungkin buat apa? Buat semut di situ. Berarti itu cukup dibongkar saja? Pralina saja. Jadi kita hormati itu. Bangunan kita pralina. Pralina kan gampang. Mangku bisa pralina. Kalau enggak kelapa gading 1 cengkirnya. Ya, kan ada pawon banyak di sini. Abu gosok masukin di situ, kasih dupa 3 celupkan, percikin, bongkar udah. Oh iya. Tapi itu tidak boleh dibuat jangan nanti dibuang di halaman rumah, jangan buang aja ke kali. Hancur bongkarannya. Seperti itu udah gampang kok, itu nggak ada yang susah. Apa yang susah? Nggak ada. Tapi yang saya geli kan sesat, waduh. Berarti Anda punya leluhur dulu sesat semua itu. Karena gini, semakin beriringnya waktu kan kita semakin bangkit lagi ya. Orang Jawa itu kan sebenarnya bukan bangkit. Kita mulai sadar. Menyadari sebenarnya. Kita mulai menyadari. Jadi di situ orang yang sebelumnya yang dia merasa memahami, sangat memahami harusnya ya. Tapi malah menyalahkan kita yang makanya kalau saya tanya, oh harusnya bukan candi tapi rong telu. Saya tanya, kenapa harusnya rong telu? Tanya dia, bisa jawab nggak dia? Rong telu itu apa konsepnya dulu waktu dibuat? Siapa yang nyuruh bikin dulu? Itu kalau saya tanya lagi, kenapa harus rong telu? Ini kan yang terjadi kan dialog antara orang yang merasa mengerti
dengan orang yang baru belajar, Pak. Nah, ini kan yang terjadi. Akhirnya yang baru belajar kan kadang mau mendebat ya, mau mempertanyakan kan kasihan. Kasihan. Nanti nggak dikiranya sok pinter ya? Iya. Dikira sok pinter. Apalagi Mbak Erin kan baru menjadi orang itu. Padahal kita memang pintar kita ini. Ya, saya dikatakan kadang begini, Pak. Kamu baru menjadi Hindu berapa hari? Saya ini dari kamu belum ada loh. Iya, dari saya belum ada, Anda sudah Hindu, tapi Anda ternyata bodoh ya? Bodoh gimana? Malu loh jadi orang Hindu kalau bodoh begitu. Jadi kalau kita mau sudah menyadari asal muasal Jawa ini dikatain, kamu kalau itu ikut ke sana, kamu ke sini ikut ke sini, itu gimana? Bukan, saya ini dalam proses penyadaran saya kembali kepada yang benar sesuai dengan warisan leluhur gitu. Bukan sekarang kesana kesini, bukan. Ya, sesuai dengan semangat Hindu Nusantara. Nah kan. Di sana. Kalau nggak bilang aja, saya ini orang Jawa, gitu aja udah. Di sana bumi dipijak. Di situ langit junjung. Itu harus kita pegang juga. Iya. begitu. Mungkin ada apa lagi pertanyaan ya. Ada saudara saya ini ditanya nih, ya kan? Mas, sampean kalau sembahyang itu yang disembah itu siapa sih? Ini anak-anak muda nih, Pak, yang mungkin dia mulai ada kegalauan lah ya. Ya. Nah mungkin juga siapa yang disembah? Mbak Eri lah. Kalau Mbak Eri kan sebelum jadi seorang Hindu kan jelas ini langsung ke Tuhan yang utama. Kalau Hindu kan ini leluhur, danyang, itu kan macam-macam lah. Bedakan antara menyembah dan menghormati. Ya. Bedakan, nggak sama dalam hidup. Makanya kita diberikan keramaning sembah. Ya. 5 ini keramaning sembah juga terikat dengan jari ini sebetulnya 5. Ya, jadi keramaning sembah itu, ya kita kan biasanya Trisandia dulu. Trisandia juga. Coba lihat Trisandia dulu, saya bahas Trisandia dulu ya. Trisandia itu yang pertama Tuhan jelas, penguasa 3 alam katanya, yang memberikan pencerahan kita harapkan seperti itu. Yang kedua nama-nama lain Tuhan, ya kan, terus sifat-sifat Tuhan, perwujudannya, gitu kan. Ada Nisalangko, Niranjano, ada yang tidak terkotorkan dan sebagainya. Yang ketiga masih juga kita bicara Tuhan, karena tahu manusia ini kan banyak ragamnya, tidak satu suku, tidak satu bangsa, macam-macam. Jadi ada yang menyebut Tuhannya Brahma, silahkan saja. Hari keempat manusia, manusia, kita ini manusia yang banyak kesalahan. Ya. Hari kelima Sarvaprani, alam dengan seisinya. Ya. Kemudian yang keenam penekanan lagi, kita ini salah karena berpikir, berkata-kata dan berbuat. Nah, jadi sebetulnya bedakan pemahaman tentang menyembah dan menghormati. Yang disembah itu Tuhan dan manifestasinya. Artinya manifestasi itu apa? Wujud kuasanya. Penguasa air, ada penguasa hujan, Indra. Itu Tuhan, tapi wujud kuasanya. Ya. Ada pengetahuan, Saraswati, itu wujud kuasanya. Kita menyembah Tuhan dan manifestasinya, wujud kuasanya. Ya. Tetapi kita menghormati manusia, kita hormati leluhur, kita hormati. Ya. Kemudian alam semesta kita hormati. Inilah kemudian yang dirangkum dalam panca sembah ini, keramaning sembah ini, gitu. Jadi bedakan, kita nggak menyembah banyak Tuhan, enggak, Tuhan yang satu, yang lain loh kita hormati. Ya, jadi yang kita sembah adalah Tuhan dan manifestasinya, wujud kuasanya. Gitu. Kemudian kita menghormati leluhur. Nah, di dalam keramaning sembah, ya, di mana ada sembah menghormati leluhur? Kan nggak jelas itu. Yang jelas cuma nomor 2 ke ayat kedua jelas ya. Yang ketiga jelas, keempat jelas ya, kelima jelas. Leluhur di mana? Nah, ini yang ada kadang-kadang kita nggak diberikan pemahamannya. Ya, betul. Pertama, keramaning sembah penyucian. Om sudah memsuhab, sudah tuh menyucikan diri. Yang kedua, saksi Siwara Ditya. Nah, itu juga wujud kuasa itu. Siwa atau Raditya, matahari itu wujud kuasanya. Yang ketiga, Istadewata dikatakan. Dan kadang-kadang ada yang mengatakan Betara Samudaya. Nah, atau susunan yang meninggal di pura ini. Nah, jadi Samudaya itu leluhur. Leluhur yang seperti apa? Nah, leluhur yang sudah menjadi Istadewata. Kalau di Bali sudah menjadi Betara yang Guru. Kalau di Jawa sudah melewati entas-entas. Itu dia, itu yang sembah ketiga itu sebetulnya puja ketiga itu.
leluhur. Jadi memang leluhur ada pujaannya, gitu loh. Jadi memuja itu bukan berarti menyembah kayak kita menyembah. Enggak, tidak. Memuja itu kita melantunkan puja-pujaan untuk menghormati itu. Juga kalau untuk Tuhan ya kita menyembah Tuhan. Betul, kita menyembah Tuhan kok. Ya. Dan sampai juga kita juga menghormati Tuhan. Gitu Iya. Di sanalah ada, gitu loh. Nah, dari Trisanya itu juga udah kelihatan. Pertama ini, kedua, ada manusianya, ada saropraninya, isi alam semesta, gitu loh. Hanya diartikan, tidak pernah dijelaskan tidak pernah, hanya diartikan letterlek saja, tapi tidak dijelaskan. Jadi kita hanya disuruh membaca, melihat artinya apa, itu yang tersurat, tapi yang tersirat kita nggak akan diberikan. Betul. Itu permasalahannya. Ya. Nah, Mary ada lagi nggak? Udah sih. Udah Mary ya. Ya. Mas Tio ada lagi? Kalau saya kan pertanyaan banyak ya, karena apa namanya? Ya udah jangan bertanya sekarang. Yang saya tanyakan kan kebanyakan kan titipan-titipan ini kan. Jadi banyak orang-orang yang malu bertanya, tapi tidak mau tersesat gitu kan. Kan biasanya gitu kan, malu bertanya sesat di jalan ini kan. Tapi ini orang nggak mau bertanya tapi nggak mau tersesat. Iya, kebanyakan takut untuk bertanya. Ya sudah. Mungkin yang terkait ini, apa namanya, kadang kan dianggaplah kayak Mbak Eri ini kan dari non Hindu menjadi Hindu. Ya, kemudian ketika menjadi non Hindu biasanya kan tradisi Jawa kan juga mulai ditinggalkan. Ya kan, berbeda dengan Hindu yang kita beragama masih memegang, masih menggunakan lah adat, budaya, tradisi, adat dan pantangan masih kuat. Masih sangat dihormati dan dilaksanakan secara kuat, ya gitu kan, karena sejalan lah dengan ajaran Hindu sendiri. Nah, terkait dengan apa namanya ini kan sedikit aja, mungkin kita singgung terkait dengan ruwatan. Ya kan, ruwatan itu kalau di Bali apakah ada? Dan apakah hanya ada di Jawa saja? Iya, kalau kata ruwatan itu di Bali jelas nggak ada. Nggak ada ya? Yang ada adalah pengelukatan dan bayuh. Ya. Itu sama dengan prosesinya sama. Tujuannya sama. Karena cuman kalau Jawa lebih rinci dia. Anak yang begini, ini yang begini, orang yang centake, semua ada lengkap itu. Itu seperti yang saya kirim ke Mas Tio itu, itu ada semua. Jadi Jawa sebetulnya lebih lengkap, lebih terperinci dia. Kalau di Bali dia lebih umum, tapi mengena semua, kena semua, gitu. Jadi ada hal-hal yang bersifat khusus. Oh, berarti ini pengelukatannya saat bayu, lain bayu oton. Jadi saat dia peringatan hari lahirnya. Seperti yang awal kita bicarakan tadi tentang anak yang salah satu solusinya salah satu solusinya dengan ruwatan itu tadi. Dengan ruwatan seperti itu. Kenapa saya bertanya, kan saya juga khawatir nanti orang-orang yang akan ikut ruwatan dianggap sesat juga. Ya nggak tahu apa itu ya. Nggak apa itu kalau ruwatan mereka tahu itu Jawa punya. Kemudian kalau dia belajar karena malu mau ikut, mau ikut tapi malu gitu. Nggak apa-apa, ikut aja ya. Jadi kan kalau malu ikut bayar lah Pak. Gitu ya, iyalah. Lalu kalau kita tidak melakukan itu semua, kita dosa apa? Ruwatan. Karma apa yang? Karma apa ya? Jadi gini. Mungkin ini pertanyaan bukan seperti itu mungkin Mbak Eri. Gimana? Manfaatnya apa sih ruwatan? Itu yang saya mau sebutkan. Manfaat ruwatan itu sendiri. Gini. Hindu sendiri sebetulnya alasan dasarnya untuk melakukan semua jenis kegiatan Hindu itu kemanfaatan. Kalau nggak ada manfaatnya jangan dilakukan. Hindu melarang melakukan sesuatu kalau itu nggak ada manfaatnya, dan tentu manfaat yang positif. Nah, termasuk ruwatan sekarang. Ruwatan kan penyucian, membuka tabir dan melebur segala macam hal-hal yang bersifat negatif yang selama ini dia dialami dan membuat mereka menderita. Membuka aura juga berarti ya? Pasti, itu yang membuka tabir. Gitu juga ya? Iya, seperti itu. Itu ruwatan. Gitu loh. Itu ruwatan. Itu bisa dilaksanakan sering ya? Sebetulnya nggak sering. Kita kan diberi waktu sebetulnya saat banyu pinaruh itu mestinya. Itu ruwatan situ. 6 bulan sekali ya? 6 bulan sekali ya. Atau boleh setahun sekali nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Artinya sering melakukan semakin ruwatan. Sering. Iya, jangan yang sekali cuma hidup. Jangan. Oh jangan. iya. Tapi kan kebanyakan siapa yang meruwat ini kan Pak? Daya jelas.
Ya itu jelas. Justru selama ini kekurangan kita adalah ketika melaksanakan kegiatan keagamaan hanya seremonial. Nah, seremonial betul. Udah disiram-siram selesai. Padahal begitu dia melakukan suatu kegiatan harus jelas secara fisik dia lakukan benar apa enggak. Yang kedua, metafisiknya, ini skalanya muncul. Ada apa orang ini? Kok orang ini muncul udah pakai pakaian coklat? Oh, dia jadi polisi dan dia anak ini. Oh iya. Iya, saya pernah melukat anaknya Kusno, ya, si Krishna SMP loh. Iya. Istrinya bilang, anaknya kalau kuliah dia kuliahkan di dokter hewan. Dia dokter hewan dia. Jadi dia, itulah pentingnya untuk. Ini bukan tersugesti ya? Bukan. Artinya ketika prosesi ruatan, sang pengruat harusnya tahu ya. Oh mestinya tahu. Ya. Kalau dia tidak tahu, ya belajar biar tahu. Tanda kutip. Jangan meruat. Sadis. Gitu. Karena begini, tadi saya katakan juga sedikit, setiap kegiatan keagamaan Hindu harus ada evaluasi. Ini yang nggak pernah dilakukan. Sebenarnya sama ilmunya seorang engineer ya. Seorang insinyur. Setelah mendesain macam-macam, dicoba, ada evaluasi. Coba lagi. Jadi artinya kita dalam hidup kan ya boleh lah yang mencoba. Dan sebetulnya memang tidak mudah mencari seorang pemandu yang meruat ini hebat. Maka ketika Mbak Eri misalnya diruat, lagi disiram air begitu ya, Mbak Eri mesti berdoa, semoga ruatan ini membuat saya menjadi lebih baik. Atau tambahkan, saya minta tanda, mohon diberikan tanda bahwa pengerutan ini berhasil dan bermanfaat untuk saya. Nanti pasti muncul dalam mimpi. Iya. Pasti muncul, wah iya. Tapi yang nggak boleh minta kan setelah saya ruatan jadi kurus itu nggak boleh ya? Iya. Sama-sama semua nggak gitu. Boleh saja. Kenapa nggak boleh? Iya. Tapi habis ruatan biasanya kan makan banyak ini. Ini masalahnya. Nah itu jadi ingat pada saat diruat jangan kita harus nggak fokus itu lah. Ini yang mungkin jarang dilakukan oleh kita, ya kan? Ketika kita melaksanakan upacara itu sampai ada permohonan seperti itu, Pak Dewa. Nah ini. Karena selama ini biasanya ketika kita udah percaya dengan sang pemuput yang ngantap sesaji, yang ujub, ya sudah. Nah itu pasrah gitu loh. Itulah masalahnya. Berarti kita nggak merasakan apa sih manfaatnya. Nggak bisa. Makanya kombinasi dalam Hindu itu tidak hanya bicara hal-hal yang gaib, tapi logika juga. Logika dan kritis itu wajib ya. Iya. Jadi kalau wajib ya kalau ada seorang anggaplah sesepuh atau pemangku atau sulingnya ditanya hal-hal kritis tapi marah. Disuruh berhenti aja. Itu bukan sulingnya. Ada pensiun ya? Iya. Karena begini ya. Tetap saya katakan kalau misalnya yang memandu itu tidak bisa melihat dan bisa mengatakan kamu begini, kamu begitu, kasih tahu yang benar bagaimana. Ya. Itu paling mudah lah ya. Termasuk misalnya gini, bapak saya udah diaben, kemudian beliau kita tanya, waduh, nggak tahu, misalnya karena dia, tapi ada polanya apa? Kalau untuk orang mati, dia aben 3 tahun setelah upacara, pasti paling lambat muncul tanda itu. Pasti ada tanda. Paling lambat 3 tahun. Iya. Karena apa? Sang roh itu akan memberikan tanda dia. Oh saya di sana kedinginan, saya nggak pakai baju, tolong kirimin saya baju atau tolong belikan saya baju. Oh di sana saya jadi begini, saya menderita karena saya lakukan itu. Iya. Itu paling lama 3 tahun. Kalau itu saya sudah mengalami secara pribadi kan waktu entas-entas itu. Mungkin nanti terkait entas nanti kita nunggu burung biar enak nanti. Ya nanti. Karena ternyata apa yang kita obrolkan kali ini ya. Itu banyak terkait dengan pernikahan. Ya, pernikahan, leluhur. Manusianya sedikit. Manusianya yang banyak masalah. Oke. Mungkin tapi sebelum kita selesaikan ya obrolan ini kan kurang pas ketika saya tidak bertanya kepada Mbak Eri. Ya kan? Nah, ini pertanyaannya sederhana. Mbak Eri kan masuk Hindu setelah hamil. Iya. Ya kan, setelah menikah, setelah mengandung baru masuk Hindu. Kemudian setelah menjadi Hindu, ya kan, bagaimana peran suami dalam membimbing untuk bisa menjalani hidup sebagai seorang Hindu? Peran suami saya rasa sejauh ini selama saya jujur loh ya, jujur ya. Sebelum saya jadi Hindu, dia itu nggak pernah ngojok-ngojoki bahasanya, nggak pernah mengajak. Ayo kamu harus sama seperti saya, tidak.
Dia cuma begini, jalani apa yang mau kamu jalani. Saya tidak mau memaksa. Kalau kamu itu nggak dari hati, saya takut. Suami saya seperti itu. Lalu setelah saya memutuskan untuk mengikuti Hindu, suami bilang seperti ini, ya ayo kita belajar bareng-bareng. Tapi suami ini kan dia sebelumnya ya cuman Hindu saja, taunya ya Trisan dia. Doa makan nggak tahu, jadi kita belajar sama-sama. Jadi sama seperti gini, saya yang baru masuk, tapi dia juga belajar lagi dari nol gitu loh. Ini malah bagus ya. Karena dia itu bukan Hindu yang katakanlah pintar itu tidak, bukan umat yang pintar. Di Hindu itu nggak ada orang yang pintar agama Hindu kan? Iya. Seperti itu? Iya, ada. Saya juga nggak pintar-pintar amat gitu loh. Tapi suami saya bisa dikatakan itu nggak pintar memang. Ya, di matanya Mbak Eri seperti itu. Iya. Mas Eri, mohon maaf ya. Nggak dosa itu. Ya, tapi setelah itu kita perjalanannya itu enak. Jadi sama-sama saling melengkapi. Iya. Kata-katanya Mas Heri itu benar. Tidak memaksa, silakan. Saya, ayo kita bersama. Itu benar. Harus begitu. Harus begitu, Mas. Ya, terima kasih Mbak Eri. Terima kasih Pak Dewa. Terima kasih. Jadi obrolan kita kali ini menarik. Banyak hal yang kita bahas. Kemudian catatan lagi lah bagi saya adalah terkait dengan suami-suami yang menikah dengan umat Hindu yang baru. Nah, ini adalah kadang kalau Mas Heri tadi luar biasa lah. Jujur mengakui, ayo belajar bersama-sama. Kan? Ini adalah suatu poin yang penting menurut saya untuk bisa menjadi salah satu acuan lah paling gampang, ya kan? Karena saya yakin anak-anak muda Hindu tidak semuanya paham tentang Hindu, bahkan kadang Trisandia pun lupa, ya kan? Apalagi manca sembah, itu hal yang mendasar lah, ya kan? Jadi artinya kita harus mau tidak mau harus mau mengevaluasi diri masing-masing, ya, untuk mengakui secara jujur bahwa kita masih perlu banyak belajar. Nah, dari apa yang kami bicarakan, ya kan, saya yakin ada teman-teman yang kurang berkenan atau bahkan tersinggung dengan pertanyaan atau jawaban yang kita sampaikan kali ini. Nah, satu hal saya pasti selalu untuk minta maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat Mandala Channel yang kurang berkenan. Nah, kalau nanti ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada kami, ya kan, narasumber, nanti bisa memberikan komentar di channel Mandala Channel. Jangan lupa untuk mendukung Mandala Channel, untuk mendukung tim Mandala Channel. Mohon untuk bisa like, komen, subscribe, jangan lupa, kemudian membagikan, ya kan? Membagikan apa yang kami sampaikan ini kepada teman-teman baik Hindu maupun non Hindu, supaya ya tadi kita berdiskusi tentang agama dengan cara yang santai, tidak tegang gitu. Nah, sekali lagi terima kasih Pak Dewa. Sama-sama. Ya kan? Mudah-mudahan waktu dekat kita ketemu lagi. Mbak Eri, terima kasih banyak. Ya, salam untuk Mas Eri ya. Mohon maaf nanti sampaikan permohonan maaf kami. Baik. Nah, saya tutup. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Salam dulu dong. Oke, Mbak Eri, terima kasih Mbak Eri. Pak, terima kasih.